Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syadi Krisna dengan NIM 124240198. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kami mengambil tema analisis spasial ketertarikan jalur topan terhadap zona rawan bencana dan keterjangkauan fasilitas darurat di Filipina. Untuk pertanyaan spasialnya, ya, kami di sini mengambil 4 pertanyaan spasial. Yang pertama itu ada di mana saja titik kejadian topan historis pernah melintas di wilayah Filipina. Yang kedua itu wilayah mana saja dan fasilitas darurat apa yang berada dalam jarak 3 kilometer dari titik kejadian topan. Yang ketiga itu apakah jalur topan berada pada zona rawan bencana tinggi, sedang atau rendah dan berapa jumlah lintasan pada masing-masing kelas zona rawan. Yang keempat ada bagaimana analisis tersebut dapat disajikan agar mudah dipahami sebagai dasar mitigasi bencana Filipina. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan masuk untuk datanya dapat dari mana saja. Untuk data historis lintasan topan itu saya dapat dari sumber IBTRACS atau International Best Track Archive for Climate Stewardship. Formatnya itu SHP yang menghasilkan garis jalur lintas historis badai. Di sini menghasilkan jalur dan titik topan. Untuk data peta batas administrasi Filipina, saya mendapatkan datanya dari KDM atau Global Administrative Areas. Formatnya SHP sebagai peta dasar pembagian wilayah provinsi. Yang ketiga itu data lokasi fasilitas darurat. Oh, ini saya dapatnya dari OpenStreetMap atau hasil integrasi. Formatnya geopek atau keterangannya itu mengidentifikasi objek kesehatan dan peta dasar awal yang kesehatan dan lain-lain. Yang terakhir itu ada peta zona rawan bencana statis. Ini kami dapat itu dari hasil digitasi dengan format SAP, peta dasar awal yang akan diuji secara keruangan keterangannya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu di mana saja titik kejadian topan historis pernah melintas wilayah Filipina. Di sini kita bisa melihat untuk yang pernah melintas di Filipina itu yang paling banyak ada di bagian atas Filipina. Hampir seluruh wilayah Filipina itu terdampak oleh bencana angin topan. Kita bisa lihat. Nah, untuk zona rawannya itu bagian atas sudah pasti akan merah. Dan sedangkan yang tengah itu zona rawannya sedang. Dan untuk yang paling bawah bagian Filipina itu adalah rendah karena titik topannya itu jarang dilalui sehingga dia dikatakan rendah. Yang kedua, wilayah mana saja dan fasilitas darurat apa yang berada dalam jarak 3 kilometer dari titik kejadian topan. Untuk yang poin warna pink ini berisi fasilitas darurat seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, polisi, dan lain-lain dijadikan satu. Untuk yang warna kuning ini buffer fasilitas 3 kilometer atau
titik topan yang berjarak 3 km. Di sini kita bisa melihat hasil dari hasil dari buffer fasilitas 3 km. Di sini banyak fasilitas di bagian kota-kota itu yang terdampak oleh topan. Yang dimana di bagian atas Filipina itu yang paling sering terjadi topan yang terkena fasilitas darurat yang berjarak 3 km. Dan untuk yang paling bawah ini paling rendah, hanya beberapa titik doang dan beberapa fasilitas doang yang terkena. Yang ketiga itu ada apakah jalur topan berada pada zona rawan bencana tinggi, sedang, atau rendah, dan berapa jumlah lintasan pada masing-masing kelas zona rawan. Untuk itu kita buka di statistik di Open Attribute Table di statistik zona rawan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, rendah. Dan berapa jumlah lintasan pada masing-masing kena zona rawan. Kita bisa lihat di sini di count. Untuk tinggi itu ada 495. Sedangkan yang sedang itu ada 598. Dan yang rendah hanya 25. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana hasil analisis tersebut dapat disajikan agar mudah dipahami sebagai dasar mitigasi bencana di Filipina? Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, kami membuat peta tematik. Yang pertama itu ada hasil analisis spasial divisualisasikan menggunakan simbolisasi graduate pada QGIS dengan klasifikasi zona rawan bencana menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Peta disusun melalui fitur print layout dengan melengkapi elemen kartografi seperti judul, legenda, skala arah utara, dan grid koordinat. Peta ini menunjukkan ketertarikan antar jalur topan, zona rawan, dan fasilitas darurat dalam radius buffer 3 km. Secara visual, wilayah rawan tinggi terkonsentrasi di bagian utara dan tengah Filipina, sedangkan wilayah selatan cenderung memiliki tingkat kerawanan yang rendah. Untuk peta tematik yang kedua, hasil analisis spasial divisualisasikan menggunakan metode graduate symbols pada QGIS yang mengklasifikasikan zona rawan bencana ke dalam 3 tingkatan kerawanan, rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan intensitas keterpaparan lintasan topan. Peta tematik ini disusun melalui fitur print layout dengan mengintegrasi elemen kartografi standar seperti judul, legenda, skala arah utara, grid koordinat, peta insert, dan identitas penyusun. Secara substansial, peta ini mempresentasikan interaksi spasial antara lintasan topan historis, zona kerawanan, dan sebaran fasilitas darurat dalam radius buffer 3 km untuk menganalisis tingkat keterjangkauan serta kerentanan infrastruktur. Berdasarkan tampilan grafis, wilayah dengan risiko tinggi mendominasi bagian utara dan tengah Filipina pada jalur topan, sedangkan yang kerawanan itu berada di bagian selatan. Visualisasi ini memberikan pemetaan terstruktur mengenai distribusi risiko bencana, korelasi spasial, dan penempatan fasilitas darurat. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.